Dan kali ini kita bertemu dalam program pencerahan, yaitu di Sang Motivator, untuk sama-sama kita sharing, berbagi pengalaman, pengetahuan, berbagi wawasan, dan moga-moga ini bermanfaat bagi sobat-sobat pecinta hidup sekalian, cinta konten-konten yang menginspirasi. Dan jangan lupa sebelum lanjut, like, subscribe, komen, share, dan tentu kalau ingin mendapatkan video-video lainnya dengan mudah, langsung terkini di notifikasi, tekan tombol loncengnya, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Belajar, kita saling berbagi dalam pola pemikiran, pola pemahaman atau mindset kita terkait kita menghadapi kehidupan ini, ya, untuk selalu kita mau lebih maju ke depan, lebih berkembang, dan tentunya kita harus berinovasi, baik itu dalam finansial kita maupun dalam kinerja pekerjaan kita maupun dalam bidang-bidang lainnya berkenaan dengan kebahagiaan, ketenangan, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kita saling sharing, berbagi. Semoga di momentum ini adalah sesuatu yang pas untuk kita saling berbagi sesama. Dan salam, semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita diberikan rezeki yang berkah, dan juga kita diberikan sebuah hidayah, petunjuk, apapun namanya itu, atau ilham untuk bagaimana kita mengembangkan kehidupan ini dengan melaluinya, sekalipun kita tidak menutup kenyataan bahwa kita pasti dalam kehidupan ini akan melalui kerikil-kerikil, riak-riak, gelombang-gelombang kehidupan yang semuanya itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melaluinya. Nah, untuk hal yang demikian itu ternyata kita perlu belajar dengan siapapun memahami sunnatullah, karena kita melalui kehidupan ini tidak luput dengan sunnatullah. Ini yang ingin saya bahas pada kesempatan ini terkait bagaimana pola pemahaman kita tentang sunnatullah atau kebenaran-kebenaran sebuah fakta yang terjadi, yang semuanya itu tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tahu segala yang terjadi itu adalah akibat dari sunnatullah yang dimaksud. Baik itu ada orang yang mengasumsikan kejadian itu mempersepsikan sebuah ujian, atau itu sebuah musibah, atau itu sebuah lagi yang lebih kerennya itu sebuah tantangan, atau itu dinamakan sebuah terobosan. Yang pasti semua yang terjadi itu adalah tidak luput dengan sunnatullah. Itu adalah yang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lebih jauh daripada itu, kita ada beberapa hal yang perlu kita pahami, di antara kejadian-kejadian, fakta-fakta yang terjadi pada semua makhluknya,
wabil khusus kita sebagai manusia, mulai zaman Adam sampai zaman akhir siapapun generasinya nanti, semuanya itu terjadi adalah mengikuti sunnatullah, kehendak Allah. Tidak ada yang bisa melawan sunnatullah tersebut. Di sini saya ingin berbagi pemahaman tentang kejadian-kejadian apapun itu, wabil khusus di sini kita mungkin membahas hal-hal kejadian yang sangat luar biasa. Itu ternyata perlu kita pahami. Hal-hal kejadian yang luar biasa itu adalah sebuah kejadian yang semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga itu tidak menjadikan sebuah beban yang berat kepada diri kita, atau bahasa lainnya untuk bisa kita memahami apapun yang terjadi baik pada diri saya dan sobat-sobat sekalian dan siapapun dia. Itu perlu dipahami, yang terjadi itu adalah kehendak Allah, itu satu. Dan pada pembahasan ini saya ingin berbagi sebuah pemahaman atau istilah nama dari kejadian-kejadian luar biasa yang menimpa manusia. Itu ternyata kejadian-kejadian yang luar biasa itu setidaknya ada 4. Yang pertama itu dinamakan irhas. Tahu nggak? Apa irhas itu? Irhas adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada orang-orang calon luar biasa, yang calon nabi dan rasul. Umpama Nabi Muhammad itu ada kejadian-kejadian luar biasa sebelum dia menjadi nabi dan rasul. Waktu kecilnya pernah mungkin awan menutupi matahari ketika Nabi Muhammad SAW berjalan. Itu dinamakan irhas. Atau dengan Nabi Ismail. Sobat, itu yang pertama. Yang kedua, ada kejadian luar biasa yang dinamakan mukjizat. Ini pun juga terjadi hanya kepada orang-orang pilihan, dan itu terjadinya tidak banyak. Kepada siapa? Mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Itu namanya mukjizat. Apa mukjizat itu? Kejadian yang luar biasa. Banyak contoh-contohnya. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu diberikan Al-Quran. Mukjizat Nabi Ibrahim itu kejadiannya api yang kodratnya panas bisa jadi dingin. Kemudian mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa membelah lautan. Dan mukjizat-mukjizat lainnya yang diberikan kepada nabi dan rasul itu pun terjadinya kepada orang-orang pilihan. Kemudian ada kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi kepada orang-orang yang pilihan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah namanya karomah. Karomah ini perlu kita pahami. Itu pun terjadi pada orang-orang pilihan tertentu yang tidak bisa dikehendaki oleh dirinya sendiri.
itu pun juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berstatus luar biasa dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keistimewaan ini hanya diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala selain kepada calon nabi dan rasul, dan selain kepada nabi dan rasul, yaitu kepada orang pilihan, dan itu pun orangnya beragama Islam. Nah, ini 3. Dan yang terakhir ada kejadian luar biasa yang ternyata hanya bisa maksud saya terjadinya itu kepada siapapun. Nah, kepada siapapun, seluruh manusia ini bisa mendapatkan kejadian yang luar biasa itu, yang namanya maunah. Entah dia itu muslim, entah itu agamanya apa, entah dia siapa, kalau Allah menghendaki terjadi kepadanya maunah, itu bisa terjadi. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi 4 kejadian luar biasa yang akan menimpa kepada manusia, orang-orang pilihan, itu semuanya terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau istilah lainnya adalah kalau Allah menghendaki sesuatu dengan kata kalimat kun fayakun, itu akan terjadi. Kita tidak boleh membantah semuanya itu. Apabila kita tidak paham dengan hal ini, kenapa saya maksud kita harus perlu menggali, mendalami tentang kejadian 4 hal yang luar biasa ini yang menimpa orang-orang tertentu saja, supaya kita lebih lurus. Jangan kita berpersepsi kalau kita tidak tahu pengetahuan tentang itu. Kapan terjadinya irhas, kepada siapa terjadinya irhas, dan kapan terjadinya mukjizat, dan kepada siapa saja mukjizat itu diberikan. Nah, terus bagaimana karomah itu terjadi kepada orang-orang pilihan tertentu, dan orang-orangnya pun yang dipilih oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal ini tentu dilingkupi dengan orang itu muslim. Itu kehendak Allah saja, terserah maunya bagaimana memilihnya. Itu bukan kita, karena ada sunatullah di situ. Kemudian yang terakhir, kalau terjadi maunah, terjadi kepada siapapun itu terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil terjadi kepada siapapun, entah dia muslim atau tidak. Kalau maunah itu akan terjadi, terjadilah. Pertolongan Allah kepadanya itu terjadi. Contoh, umpama anak kecil itu dia bukan muslim, dia bukan calon nabi, dia bukan calon rasul, dia bukan wali, ternyata jatuh dari pesawat, entah kenapa dia mendapatkan maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak terjadi? Bisa. Atau siapapun, kalau itu dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Kenapa? Ini perlu kita pahami, karena untuk mencerahkan kepada kita semua, supaya hal-hal yang luar biasa yang terjadi itu kita tidak salah persepsi, apalagi kita berasumsi. Atau yang berikutnya, gunanya untuk kita mengetahui, oh iya,
Oh begitu, oh begini, oh akhirnya kita paham dan kita bisa menerima kejadian-kejadian itu, dan kita tidak mudah apa namanya tidak mudah untuk mengasumsikan sesuatu yang mungkin karena keilmuan kita hanya sampai di situ. Nah, ini mungkin apa yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan-kekurangan yang pasti, dan tidak sependapat dengan Anda pun ya terjadi, ya mohon maaf, mohon maaf. Dan saya siap untuk apa namanya diberi masukan-masukan, karena masukan itu menambah pengetahuan kepada saya. Saya hanya berbagi sebatas pengetahuan yang itu pun belum tentu apa yang saya pahami selama ini benar. Tapi sebatas itulah pengetahuan dari saya, dan saya terima kasih kepada sobat-sobat sekalian yang mau sharing, berbagi saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.